yaitu pengertian dengan fungsi arsip. Arsip adalah kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas, atau kertas film. Arsip dapat berupa bagan atau dokumen dalam segala bentuk yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti tujuan organisasi. Fungsi-fungsi kebijakan. Arsip dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai jenis dokumen dan informasi yang digunakan dan disimpan untuk keperluan pribadi. Contoh arsip pribadi seperti KTP, SIM, paspor, sertifikat, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip memiliki fungsi yang pertama, fungsi primer. Sebagai pendukung atas dilakukannya atau setelah kegiatan pengarsipan selesai, mencakup nilai guna keuangan, nilai guna hukum, nilai guna administrasi, dan nilai guna teknologi serta ilmiah. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi sekunder. Arsip digunakan untuk kepentingan suatu lembaga atau instansi, perorangan, serta sebagai bukti pertanggungjawaban, termasuk nilai guna, pembuktian, dan nilai guna informasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi dinamis. Arsip mempunyai fungsi dinamis di mana sebuah arsip diperlukan dalam proses pelaksanaan dan perencanaan secara langsung, digunakan untuk kegiatan sehari-hari suatu perusahaan secara langsung. Yang kedua, pengorganisasian arsip. Mengorganisasian arsip adalah proses yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengatur arsip yang diperoleh oleh suatu organisasi. Tujuan pengorganisasian arsip adalah untuk memudahkan pencarian dan penggunaan informasi yang terkandung di dalam arsip, serta untuk menghemat ruang dan sumber daya yang digunakan untuk menyimpan arsip. Mengorganisasi arsip dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu memudahkan akses dan menjaga dokumen tetap aman. Contohnya, memberi label pada setiap folder dengan kategori yang jelas seperti identitas, pendidikan, keuangan, kesehatan. Lalu, simpan folder-folder tersebut dalam lemari arsip atau laci yang terkunci untuk keamanan. Selanjutnya, susun folder berdasarkan abjad atau kategori untuk memudahkan pencarian. Aspek pengorganisasian arsip. Yang pertama, tujuan pengelolaan arsip. Yang kedua, jenis-jenis arsip. Yang ketiga, asas pengelolaan arsip. Yang keempat, kedudukan unit arsip. Yang kelima, kebutuhan dan penggunaan arsip. Dan yang keenam, arsip elektronik. Selanjutnya yaitu tata kerja arsip. Tata kerja arsip adalah rangkaian prosedur dan kebijakan yang mengatur pengelolaan arsip dalam suatu organisasi atau lembaga. Ini melibatkan proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Tata kerja arsip bertujuan untuk memastikan bahwa arsip dikelola secara efisien dan efektif sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan tepat saat dibutuhkan. Tata kerja arsip dalam kehidupan sehari-hari adalah proses yang terstruktur untuk mengelola dokumen dan informasi secara efisien. Contohnya, menentukan jenis dokumen yang perlu disimpan seperti KTP, paspor, tagihan, laporan bank, dan dokumen medis lainnya. Lalu, kategorikan sesuai dokumen. Setelah itu, simpan dokumen dalam folder atau map yang diberi label sesuai dan lakukan pemusnahan dokumen yang sudah tidak dibutuhkan. Selanjutnya, elemen-elemen utama dalam tata kerja arsip. Yang pertama, menciptakan arsip, yaitu proses dokumentasi dan pencatatan informasi yang relevan. Yang kedua, klasifikasi arsip adalah penentuan kategori atau klasifikasi dokumen berdasarkan subjek, fungsi, atau jenis formal. Yang ketiga, penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip adalah menyimpan dokumen dalam sistem penyimpanan yang aman dan teratur. Yang keempat, pemeliharaan arsip adalah tindakan yang diambil untuk melindungi dan menjaga kondisi fisik arsip agar tetap baik. Yang kelima, akses dan penggunaan. Prosedur untuk memberikan akses kepada pengguna yang memerlukan informasi dari arsip. Yang terakhir, memusnahkan arsip. Proses penghapusan untuk memusnahkan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi sesuai dengan kebijakan retensi arsip. Selanjutnya yang keempat, komputerisasi arsip.
Komputerisasi arsip atau dikenal juga sebagai digitalisasi arsip adalah proses mengonversi arsip fisik menjadi bentuk digital dan mengelola dokumen tersebut menggunakan teknologi komputer. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting dan memberikan berbagai keuntungan bagi manajemen arsip dalam organisasi. Komputerisasi arsip dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses arsip atau dokumen. Contohnya, penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft SharePoint atau Google Drive untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen secara digital.